teman-teman semua, jadi hari ini aku bakal nunjukin ke kalian apa sih fungsi dari switch dan bagaimana cara penggunaannya. Mari kita simak. Jadi switch itu adalah alat yang digunakan untuk membagi koneksi internet ke beberapa perangkat seperti komputer, laptop, atau printer di dalam satu ruangan atau satu gedung. Contohnya, kalau kita punya satu kabel internet dari modem dan router, dan kita mau semua komputer bisa pakai internet itu, kita tinggal hubungkan kabel internet ke switch, lalu sambungkan switch ke semua komputer pakai kabelan. Dengan begitu, semua perangkat bisa akses internet secara bersamaan tanpa harus pasang kabel dari modem ke tiap perangkat satu persatu. Tapi, switch bukan alat penghasil internet. Dia cuma mendistribusikan internet yang sudah ada. Jadi, internetnya tetap datang dari modem atau router utama. Switch ini sangat berguna di tempat seperti sekolah, kantor, atau lab komputer karena bisa membuat jaringan internet jadi lebih rapi, cepat, dan teratur. Selanjutnya, kita akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan switch dan cara konfigurasinya. Jadi untuk alat yang digunakan di sini saya menggunakan switch D-Link DGS 1100 05 V2 dan juga saya menggunakan dua buah kabelan, satu buah switch besar dari sekolah dan sebuah laptop untuk perangkat tujuannya. Jadi untuk cara pemasangannya di sini teman saya Wisma sedang menancapkan kabelan di switch yang besar. Kalian juga bisa pakai router ya guys. Nah, terus kita tancapkan ke switch yang kecil yang sudah saya colokkan ke adapternya. Tunggu sampai lampunya menyala, itu tanda dia sudah menyambung ya guys. Nah, setelah itu ambil kabelan satu lagi dan kita tancapkan ke port sebelahnya. Pastikan juga lampu portnya tuh menyala guys, itu tanda kalau misalnya kabelnya berfungsi dengan baik. Setelah itu kita colokkan ke laptop. Nah, di sini laptop saya tidak bisa karena nggak tahu kenapa, tapi ternyata IP yang saya gunakan itu masih IP dari tugas sebelumnya dan belum DHCP. Di sini teman saya Wisma sedang mengkonfigurasinya biar bisa digunakan tanpa konfigurasi guys. Jadi ini adalah cara switch pemasangan switch tanpa dikonfigurasi. Ini cuman karena kalian nggak bisa digunain mungkin karena IP-nya belum DHCP. Nah, di sini perangkat saya sudah bisa terhubung ke switch dan sudah bisa tersambung ke internet, guys. Ini untuk pembuktiannya saya coba masuk ke Chrome dan buka YouTube. Nah, di sini sudah terbukti kalau misalnya sudah bisa menyambung ke YouTube ya, guys. Nah, untuk konfigurasinya, guys, jadi konfigurasi di switch itu gunanya untuk mengatur dan mengelola switch dengan mudah. Nah, karena kita memakai D-Link versi ini, nah di sini konfigurasinya hanya melewati web guys, jadi lebih mudah dan nggak ribet. Nah, cara konfigurasinya tuh sangat mudah. Pertama, kita buka control panel, masuk ke Network and Sharing Center dan klik Change Adapter Setting. Terus kita pilih yang IPv4 dan kita ganti IP addressnya menjadi 10.90.90.91, subnet masknya menjadi 255.0.0.0 dan gateway-nya menjadi 10.90.90.90 guys. Klik OK dan selanjutnya kita buka Chrome dan ketik alamat http://10.2/10.90.90. Lalu tekan enter, nanti akan muncul halaman login. Kita tulis username-nya dengan tulisan admin, lalu klik login. Dan kita sudah berhasil untuk masuk ke webnya guys. Nah, sebenarnya cara konfigurasinya sudah sampai seperti itu aja. Dan itu tinggal sesuai kebutuhan kalian mau konfigurasi apanya. Jadi hal-hal yang bisa kita konfigurasi lewat web ini yaitu kita bisa atur IP address switch-nya. Ini penting nih supaya switch bisa diakses dengan mudah lewat jaringan dan disesuaikan dengan IP lokal yang kita pakai. Nah, yang kedua, kita bisa membuat VLAN atau virtual LAN. Fungsinya untuk memisahkan jaringan dalam suatu switch.
Nah, ketiga, ada pengaturan port. Kita bisa atur kecepatan port, aktif atau nonaktifnya port, bahkan atur mode auto negotiation biar koneksi lebih stabil. Nah, lalu kita juga bisa atur keamanan jaringan seperti membatasi perangkat yang boleh terhubung lewat MAC address atau mengaktifkan port security supaya tidak sembarang orang bisa nyolok ke kabel jaringan kita. Lalu ada monitoring juga. Kita bisa nih lihat statistik penggunaan per port seperti kecepatan, traffic, dan error. Ini berguna banget nih buat mendeteksi masalah jaringan. Nah, ada juga backup atau restore konfigurasi. Jadi kalau suatu saat switch di reset atau rusak, kita tinggal balikin settingnya dengan file cadangan. Switch the link juga punya fitur loop detection dan kabel diagnostik untuk mencegah gangguan jaringan karena kabel rusak atau loop yang nggak sengaja. Dan yang terakhir itu ada fitur QoS atau Quality of Service yang bisa digunakan untuk mengatur prioritas traffic, misalnya kita mau zoom atau VoIP jadi prioritas utama biar koneksi tetap lancar. Jadi itulah berbagai fungsi penting dari konfigurasi switch the link lewat web the link. Gampang, praktis, dan sangat membantu dalam mengatur jaringan kita. Nah, menurut aku segitu aja dari video kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.